Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah menyapa Kipong dari dimensi lain, Ling Ling pun berjalan ke arah Kipong dari dimensi lain itu sembari menginfokan bahwa rumah Kipong sesaat yang lalu telah diserang, namun mereka masih bisa mengatasinya dan rumahnya pun kembali aman. Akan tetapi tiba-tiba Ling Ling pun tersentak setelah melihat orang yang berada di sebelah Kipong dari dimensi lain itu, yang membuat Ling Ling ternotis jika orang itu merupakan seorang demon. Kemudian bersiap untuk menyerang demon itu karena ternyata dia bisa kabur hingga sejauh ini. Si demon itu pun menanggapi dengan mengeluarkan api dari kedua tangannya untuk menyambut serangan dari Ling Ling itu. Dan saat mereka berdua akan saling berbenturan, Kipong dari dimensi lain itu menghentikan mereka berdua, yang membuat mereka pun diam tak bergerak sejenak. Kemudian Kipong dari dimensi lain itu meminta agar Ling Ling membiarkan demon itu hidup, karena dia masih bisa berguna. Ling Ling pun bingung dengan keputusan itu, namun Kipong dari dimensi lain meminta agar Ling Ling melakukan apa yang dirinya suruh. Dengan sedikit berat hati, Ling Ling pun menghela nafasnya lalu menuruti permintaan Kipong dari dimensi lain itu. Kipong dari dimensi lain itu pun memberi perintah agar mereka segera mulai bekerja. Sontak hal itu membuat Ling Ling bingung, sembari dalam hatinya berujar bahwa ini pertama kalinya Kipong memberi perintah dan bertanya-tanya untuk apa dia juga membawa demon itu bersamanya. Kemudian Kipong dari dimensi lain itu bertanya siapakah penyihir yang paling mahir di daratan ini. Ling Ling pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya kurang mengenal para penyihir di sini. Lalu dalam hatinya berujar bahwa menurutnya penyihir terkuat adalah Sisu. Tapi saat ini Sisu sedang tak sadarkan diri. Sedangkan pemilik menara sihir saat ini sudah terlalu banyak menggunakan sihirnya, jadi kondisinya sedang tidak prima. Kemudian mengatakan bahwa sepertinya Perdana Menteri Gu Songryong adalah penyihir yang paling kuat untuk saat ini. Sebab menurutnya dia merupakan pendekar pedang ajaib, sekaligus Perdana Menteri yang mewakili Korea. Walaupun kemampuan sihirnya tak ada yang memperhatikan karena tertutupi oleh sebutan pendekar pedang ajaib, tapi tak dipungkiri bahwa dia adalah penyihir yang luar biasa. Mendengar hal itu, Kipong dari dimensi lain itu pun tersenyum sembari mengatakan bahwa ternyata di sini dia adalah seorang Perdana Menteri. Ling Ling pun tambah bingung dan terkejut setelah mendengar ucapan itu, sembari dalam hatinya bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh Kipong dari dimensi lain itu, karena Ling Ling menganggapnya sebagai Kipong asli yang baru pulang dari perburuannya, dan merasa mustahil Kipong asli tak mengetahui tentang Perdana Menteriku. Kemudian Kipong dari dimensi lain itu pun mengajak mereka berdua untuk segera pergi dari tempat ini. Ling Ling yang sebelumnya bingung pun terkejut dan bertanya kemanakah mereka akan pergi. Dengan santainya Kipong dari dimensi lain itu pun mengatakan bahwa mereka akan pergi ke tempat Gu Songryong. Sedangkan di Blue House tempat Perdana Menteri Gu berada saat ini, terlihat bahwa Perdana Menteri sedang marah-marah berteriak kepada seorang komandan tentara melalui sebuah alat komunikasi dengan berujar bahwa seperti yang dirinya katakan sebelumnya,
Dirinya meminta agar mengirim kuil perisai ke kota Gangneung dan memblokir ibu kota bagaimanapun caranya. Namun komandan itu masih tak setuju dengan ide itu karena jika mereka mengirim kuil perisai ke ibu kota, maka akan menimbulkan kerugian besar jika ibu kota bisa ditembus. Perdana Menteriku pun menggebrak mejanya serta kembali berteriak menanyakan apakah dia ingin menunggu monster yang tak jelas kapan munculnya itu dan membiarkan kuil perisai hanya berdiam diri di dalam ibu kota. Apakah dia juga ingin mengorbankan orang-orang di provinsi Gangwon? Dengan semua penjelasan itu, komandan tentara itu pun akhirnya setuju dan menuruti perintah dari Perdana Menteriku yang juga mengakhiri komunikasi mereka. Sedangkan Perdana Menteri saat ini terlihat mengumpat kesal karena kejadian ini hanya terjadi di negaranya saja. Hal itu pun dibenarkan oleh bawahannya yang ada bersama dengan Perdana Menteri. Bawahannya itu pun juga mengutarakan bahwa situasi saat ini sangatlah aneh. Sekalipun Snaker mengerahkan monster dalam jumlah yang besar, pasti ada penyebab lain yang membuat monster-monster itu berkumpul di negara mereka saat ini. Perdana Menteri pun mencoba untuk menenangkan dirinya dengan menghela nafasnya lalu berniat untuk melakukan sesuatu karena dirinya tak bisa terus diam saja seperti ini. Lalu memasuki lingkaran sihir teleportasi yang langsung berpindah tempat, tepatnya di garis depan militer Gangwon. Sesampainya di sana, Perdana Menteri pun disambut oleh tentara yang berjaga di sana. Lalu menanyakan bagaimana situasinya kali ini. Tentara yang berjaga di sana pun menjelaskan bahwa mereka saat ini sedang mempersiapkan penarikan mundur pasukan karena monster tingkat tinggi mulai bermunculan. Mendengar hal itu, Perdana Menteri pun kembali bertanya apakah dengan semua peralatan sihir yang mereka miliki sekalipun masih mustahil untuk melawan monster tingkat tinggi itu. Belum sempat memberikan jawaban dari pertanyaan Perdana Menteri, tentara itu pun dikejutkan dengan tiba-tiba banyak portal teleportasi muncul secara bersamaan yang ternyata dari portal itu diketahui bahwa yang datang merupakan para anggota guild perisai yang juga dipimpin oleh Taerim. Setelah kemunculannya itu, Taerim pun tersenyum sembari menyapa Perdana Menteriku. Lalu menerima sebuah tablet dari tentara yang ada di sana dan melihat apa yang ada di dalam tablet itu. Melihat hal itu, Taerim pun terlihat terkejut dan sedikit mengeluh akan susah mengatasinya karena jangkauannya terlalu luas, serta monster tingkat tinggi yang muncul ada banyak. Namun Perdana Menteri dengan sedikit menggoda Taerim pun berkata bahwa tak ada hal yang tak bisa dihentikan oleh guild perisai. Kata-kata Perdana Menteri itu pun sedikit disangkal oleh Taerim dengan beralasan bahwa tak ada yang tahu apa yang akan terjadi dan tak ada jaminan guild perisai akan tak tertembus. Jika ingin memblokir area ini, guild perisai harus mengerahkan seluruh pasukannya. Akan tetapi jika hal itu dilakukan, maka tempat lain akan menjadi kosong karena garis depan mereka terlalu luas. Mendengar hal itu, Perdana Menteri pun mengerti dan berujar bahwa walaupun ingin mengepung dan membinasakan para monster dengan kekuatan militer, kelihatannya tak akan mudah juga. Taerim pun berujar bahwa hal itu bisa saja dilakukan, tapi kerugiannya akan lebih banyak. Namun Perdana Menteri masih bersikeras menyerahkannya kepada Taerim dan guild perisai, sebab mereka tak bisa mencegah semua kerugian itu. Bersamaan dengan hal itu, bawahan Perdana Menteri pun memanggilnya sembari memberitahu sebuah kabar yang sedikit melegakan. Yang dimana kabar itu adalah tentang Kipong yang sudah kembali. Padahal sebenarnya Kipong yang diberitakan adalah Kipong dari dimensi lain dan bukanlah Kipong asli dari dunia mereka. Kemudian setelah itu, Taerim, Perdana Menteri dan anggota guild perisai melakukan pertemuan sebelum melakukan misi mereka, di mana di sana Perdana Menteri memerintahkan agar guild perisai biasa bisa mengatasi monster-monster yang lemah
dan sisanya akan mengumpulkan monster tingkat tinggi di satu tempat. Mendengar hal itu, anggota kuil perisai pun bertanya jika mereka sudah mengumpulkan monster-monster tingkat tinggi itu, siapakah orang yang akan menghabisi mereka? Walaupun Taerim dan Perdana Menteri sangatlah kuat, apakah mereka tak akan merasa kesulitan menghadapi monster tingkat tinggi sebanyak itu? Dijelaskan bahwa kenyataannya memang Perdana Menteri dan Taerim memanglah kuat dan tentu saja mereka berdua bisa melawan monster tingkat tinggi selain monster bintang 8 dengan mudah. Tapi menghentikan sekelompok monster tingkat tinggi berdua itu tetap saja bukan hal yang mudah. Dan sudah menjadi prosedur standar bagi para player untuk membuat kelompok seperti monster-monster itu. Jadi di mata anggota kuil perisai yang bernama Baekjeol itu, Taerim dan Perdana Menteri terlihat seperti akan mengorbankan diri mereka demi umat manusia. Lalu Baekjeol pun menawarkan sebuah ide dengan menggunakan cara lain. Sebab mereka merupakan dua sosok yang sangat dibutuhkan oleh para umat manusia. Namun Taerim menyangkal ide bawahannya itu dengan berujar bahwa justru akan lebih mudah membereskan monster-monster itu saat mereka berkumpul menjadi satu. Perdana Menteri pun membenarkan perkataan dari Taerim itu, lalu menggebrak mejanya sembari berkata bahwa entah sebelumnya dia sedang pergi kemana, yang jelas saat ini Kipong sudah kembali. Dan tak perlu ada penjelasan lagi untuk menjelaskan situasi itu. Namun Baekjeol terlihat bingung dan bertanya-tanya siapakah Kipong sebenarnya. Kemudian setelah itu terlihat bahwa Perdana Menteri dan Taerim sedang memancing serta melawan para monster-monster itu secara bersamaan. Sedangkan para anggota kuil perisai dari kejauhan yang melihatnya pun merasa jika mereka salah langkah sedikit saja, mereka pasti akan kehilangan nyawanya. Namun Baekjeol yang ada di sana pun sedikit terlihat kesal dan bertanya apakah mereka hanya akan menonton saja seperti ini? Setidaknya mereka juga harus melakukan sesuatu. Bersamaan dengan hal itu mereka pun secara bersama-sama maju untuk membantu Taerim dan Perdana Menteri melawan para monster-monster itu. Sedangkan di sisi lain saat ini Ling Ling sedang menyetir mobil bersama dengan Kipong dari dimensi lain dan si demon. Di sana Kipong dari dimensi lain berkata bahwa dirinya mencium sebuah bau yang tak asing. Lalu menambahkan bahwa sepertinya di sekitar mereka saat ini sedang ada operasi penaklukan monster. Mendengar hal itu Ling Ling pun menghela nafasnya sembari dalam hatinya berujar bahwa jelas-jelas yang ada di sebelahnya adalah Kipong, namun dia terlihat berbeda dari biasanya. Sedangkan demon yang duduk di bangku belakang pun terlihat sedang berpikir bagaimanakah caranya dirinya bisa kabur dari tempat ini. Sebab tak mungkin seorang manusia biasa memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan seharusnya mustahil memiliki kekuatan sebesar itu. Dirinya pasti akan kehilangan nyawanya jika terus bersamanya. Jadi bagaimanapun caranya dirinya harus bisa pergi dari sisinya. Namun tiba-tiba Ling Ling dikejutkan oleh kemunculan sebuah monster yang ada di atas mobil yang membuat Ling Ling pun membanting setir mobilnya hingga membuat mobil itu jatuh terguling. Setelah itu Ling Ling pun keluar lewat jendela mobil itu tapi terlihat terkejut karena ternyata Kipong sudah berada di luar mobil serta bertanya-tanya sejak kapan Kipong sudah berada di luar seperti itu. Kenapa juga dia tak segera mengalahkan monster tingkat tinggi itu? Apakah dia menyerahkan monster itu kepadanya untuk melihat hasil latihannya? Kemudian Ling Ling pun maju melesat ke arah monster itu sembari berkata bahwa dirinya akan melawannya. Bersamaan dengan hal itu Ling Ling pun berusaha menyerang monster itu, namun usahanya sia-sia karena dengan mudah monster itu bisa menghalau serangan Ling Ling dan bahkan menumbangkan Ling Ling dengan sebuah serangan yang membuat Ling Ling pun terpental jauh ke belakang. Sembari menahan rasa sakitnya, Ling Ling pun berujar bahwa monster tingkat tinggi memang sulit untuk dihadapi.
Melihat hal itu, Kipong dari dimensi lain itu pun berujar bahwa manusia di sini pun sama menyedihkannya. Jika terus seperti ini, mungkin santapan terakhirnya tak akan seru sama sekali. Setelah kata-kata itu, monster itu pun menyerang ke arah Kipong dari dimensi lain, namun dengan santainya serangan itu bisa dihentikan olehnya. Dalam situasi itu, Kipong dari dimensi lain pun tersenyum sembari mengatakan bahwa monster itu bau dan tak berguna. Maka dari itu pergilah ke neraka. Bersamaan dengan hal itu, dengan satu serangan monster itu tumbang seketika dan hancur berkeping-keping. Sontak hal itu membuat Ling-Ling terkejut dan demon yang bersamanya pun terlihat bergidik ketakutan karena dirinya mau mengikuti orang itu sampai ke sini. Kemudian setelah itu Kipong dari dimensi lain itu mendekat ke arah mobil yang terbalik dan membenarkan posisinya. Setelah itu melirik ke arah Ling-Ling dan demon itu serta meminta agar mereka segera berangkat lagi. Sedangkan di tempat Perdana Menteri dan yang lainnya berada saat ini terlihat bahwa Tairim dan Perdana Menteri sedang dikepung oleh banyak sekali monster. Di sana Perdana Menteri tersenyum sembari berujar bahwa dirinya senang karena sudah lama juga tak merasakan situasi seperti ini. Tairim pun bertanya haruskah dirinya membukakan jalan? Akan tetapi Perdana Menteri menolak hal itu karena dia sudah datang. Bersamaan dengan hal itu gerombolan monster itu pun satu persatu dihancurkan oleh Kipong dari dimensi lain dengan membabi buta tanpa ampun. Melihat hal itu, Tairim pun merasa jika cara bertarung Kipong saat ini terlihat semakin brutal saja, yang hal itu juga dibenarkan oleh Perdana Menteriku. Dan Kipong dari dimensi lain itu pun terlihat menikmati momen menghancurkan para monster itu. Setelah para monster itu lenyap, terlihat Kipong dari dimensi lain dan yang lainnya pun saling bertemu. Di sana Perdana Menteri menyapa Kipong dari dimensi lain dengan berujar lama tak bertemu. Kipong dari dimensi lain itu pun tersenyum sembari berkata, memang sepertinya sudah lama mereka tak bertemu. Tairim pun dengan sedikit curiga juga berkata bahwa untung Kipong bisa datang tepat waktu. Kipong dari dimensi lain itu pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa bisa dibilang seperti itu karena kedatangannya bertepatan saat mereka akan kehilangan nyawanya. Kemudian Perdana Menteri pun mengajak untuk pindah ke tempat lain karena masih ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Bersamaan dengan hal itu, Perdana Menteri pun bersiap membuka portal sihir teleportasi. Namun hal itu dihentikan oleh Kipong dari dimensi lain yang membuat Perdana Menteri pun terkejut. Setelah itu Kipong dari dimensi lain itu berujar bahwa sebelum pindah ke tempat lain dirinya berharap bahwa Perdana Menteri dan Tairim bisa membantu dirinya sebentar. Dirinya membutuhkan sebuah sihir. Mendengar hal itu Perdana Menteri pun berujar bahwa jika tentang sihir, maka pemilik menara sihirlah yang bisa membantunya saat ini. Akan tetapi Kipong dari dimensi lain itu pun beralasan bahwa agak sulit jika minta tolong kepada pemilik menara sihir. Padahal dalam hatinya dia merasa bahwa kemungkinan identitasnya akan langsung ketahuan jika meminta tolong kepada pemilik menara sihir, dan situasinya tak akan menjadi seru lagi. Dirinya tak ingin menghabisi semuanya semudah itu karena dirinya sudah bersusah payah mendapatkan keseruan ini. Kemudian Perdana Menteri pun mengerti sepertinya dia memiliki alasan tersendiri tak meminta tolong kepada pemilik menara sihir. Lalu bertanya sihir apakah yang harus dirinya gunakan? Mendengar hal itu Kipong dari dimensi lain pun mengatakan bahwa sihir yang harus digunakan adalah sihir tingkat tinggi, yaitu indikator dimensi tinggi. Sontak jawaban itu membuat Perdana Menteri pun terkejut dan memastikan apakah itu merupakan sihir petunjuk untuk pindah antar dimensi. Jika benar maka jumlah mana yang besar akan dibutuhkan. Jadi akan sulit untuk melakukan sihir itu.
Mendengar hal itu, Kipong dari dimensi lain itu pun meminta agar Perdana Menteri tak mencemaskan hal itu, lalu menggunakan sihir telekinesis untuk menarik demon yang dirinya bawa sebelumnya. Perdana Menteri pun bertanya siapakah orang itu karena sepertinya dia terlihat bukan orang baik-baik. Kipong dari dimensi lain itu pun menegaskan bahwa mana dari orang inilah yang akan digunakan untuk mengaktifkan sihir itu. Perdana Menteri pun berujar bahwa ini bukanlah cara yang baik, tapi karena Kipong sudah meminta tolong, maka dirinya tetap akan melakukannya. Bersamaan dengan hal itu, menggunakan mana dari demon itu, Perdana Menteri mulai mengaktifkan sihir menggunakan mana dari demon itu, yang membuat Kipong dari dimensi lain pun terlihat tersenyum senang. Namun tanpa disadari olehnya, ternyata Perdana Menteri dan Taerim sudah merasa ada yang aneh dengan Kipong yang ada di hadapannya kali ini. Lalu setelah itu, Taerim pun tiba-tiba berada di belakang Kipong dari dimensi lain untuk menyerangnya. Namun, mengenai demon itu yang langsung membuat demon itu pun pindah alam. Hal itu juga membuat Kipong dari dimensi lain bertanya apa yang sedang Taerim lakukan itu. Sedangkan Taerim sembari mengarahkan pedangnya kepada Kipong dari dimensi lain itu bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Perdana Menteri juga menambahkan bahwa walaupun mukanya persis seperti Kipong, tapi jelas-jelas sikapnya berbeda. Mendengar hal itu, Kipong dari dimensi lain itu pun tersenyum dan memuji mereka yang sadar lebih cepat dari dugaannya. Padahal mereka tak perlu terburu-buru seperti itu karena dirinya pasti akan menghabisi mereka semua. Mendengar hal itu, Taerim pun tanpa apa-apa langsung melompat dan mengayunkan pedangnya ke arah Kipong dari dimensi lain hingga membuat sebuah ledakan besar di atas tanah. Lalu setelah itu meminta Perdana Menteri untuk segera membantunya juga. Dikarenakan hal itu, Perdana Menteri pun menembakkan sihir apinya langsung ke arah Kipong dari dimensi lain dan setelah itu, Taerim kembali menusukkan pedangnya ke arahnya sembari berujar bahwa ternyata penampilannya saja yang mirip tapi kekuatannya sama sekali tak sama. Namun tusukan Taerim itu sama sekali tak melukainya, yang membuat Taerim terkejut. Kemudian Kipong dari dimensi lain itu pun berkata bahwa ternyata semua tak sesuai dengan rencananya, walaupun rencananya memang tak sempurna sedari awal. Lalu mengangkat pedang Taerim, yang membuat Taerim juga gemetaran karena kuatnya cengkraman Kipong di pedangnya. Kemudian setelah itu Kipong dari dimensi lain itu pun berujar bahwa dirinya akan mengirim Taerim dan Perdana Menteri dulu ke suatu tempat yang tak jauh dan tak lama lagi juga yang lain pasti akan segera menyusul. Bersamaan dengan hal itu, Kipong dari dimensi lain itu pun melemparkan Taerim ke arah Perdana Menteri yang membuat mereka berbenturan. Dan sesaat setelah itu melepaskan pukulan ke arah mereka yang belum diketahui mereka selamat atau tidak dari pukulan itu. Sontak kejadian itu membuat Ling Ling ketakutan dan Kipong mengajaknya untuk segera mengikutinya. Dirinya tak mengatakan akan membiarkan Ling Ling hidup, tapi dirinya bisa menghabisi Ling Ling paling terakhir. Kemudian berpindah tempat, tepatnya di tempat Kipong yang asli, yang saat ini sedang bersama dengan Chloe di sebuah tebing pinggir pantai. Chloe pun bertanya apakah Kipong sudah menemukan semua barang yang dibutuhkan. Kipong pun tersenyum dan berterima kasih karena berkat bantuannya lah dirinya bisa menemukan semuanya. Chloe pun bertanya apakah Kipong akan segera kembali ke Korea. Apakah Kipong tak kepikiran untuk mampir ke Amerika dan menemui presidennya? Kipong menolak tawaran itu karena dirinya masih harus melakukan sesuatu. Dirinya juga melakukan semua ini bukan untuk hal seperti itu. Chloe pun berterima kasih sekali lagi kepada Kipong karena sudah membasmi monster-monster itu dan berbagai hal lainnya. Kipong pun menyampaikan hal yang sama dan menjabat tangan Chloe sembari berujar bahwa dirinya pasti akan membalas budi atas bantuan yang telah Chloe berikan.
Kemudian setelah itu Kipong pun terbang ke atas udara untuk kembali ke Korea secepat mungkin. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.